Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, saat ini publik sedang dihebohkan dengan rencana larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi yang beredar di masyarakat adalah pemerintah akan melarang ekspor crude palm oil atau CPO secara keseluruhan. Lalu mana sebetulnya yang benar, pemirsa? Kita akan simak pernyataan Presiden Joko Widodo tanggal 22 April lalu. Berikut ini. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Jadi yang dilarang untuk dilakukan ekspor adalah bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, pemirsa. Berikutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat quotation atau pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Investasi. Kita akan simak bersama. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang juga merupakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mengatakan seperti ini. Sebenarnya kalau pengusaha itu tertib, kalau mau nanggung, mau gotong royong bareng agar harga domestik itu bisa dijaga Rp14.000, kita mungkin nggak akan melarang ekspor itu. Tapi DMO dimain-mainin. Harganya tidak ada kesadaran. Ini yang disampaikan kemarin, pemirsa, tanggal 25 April 2022 oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sehingga kalau kita bisa mengambil kesimpulan dari statement yang disampaikan oleh Menteri Investasi ini adalah larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ini seakan-akan punishment atau hukuman bagi pengusaha yang nakal. Berikutnya, sekali lagi kita pertegas dan perjelas lagi, pemirsa, jenis CPO yang dilarang untuk melakukan ekspor. Pemerintah bukan melarang ekspor crude palm oil atau CPO secara keseluruhan, melainkan hanya refined bleach deodorized atau RBD palm olein yang merupakan bahan baku minyak goreng sawit dan minyak goreng sawit atau MGS. Sehingga di sini jelas, pemirsa, yang dilarang untuk dilakukan ekspor bukanlah CPO secara keseluruhan, melainkan hanya RBD palm olein tersebut dan juga minyak goreng. Ternyata, pemirsa, setelah ada statement oleh Presiden Joko Widodo tanggal 22 April bahwa akan ada larangan ekspor untuk bahan baku minyak goreng dan juga minyak goreng, ada dampak ikutan yang kemudian muncul. Di Sekadau, Kalimantan Barat dan juga di Jambi, pemirsa, ada penurunan harga tandan buah segar sawit yang dilakukan secara sepihak oleh pihak industri atau oleh pihak pabrik. Di Kalimantan Barat ini untuk harga TBS sawit per kilogramnya turun Rp400 dan untuk di Jambi turun Rp500 per kilogramnya. Selama ini, pemirsa, ada beberapa negara yang juga menjadi pelanggan begitu ya untuk mengimpor CPO dari Indonesia. Negara-negara mana saja itu kita akan lihat bersama, sekaligus juga dengan nilai impor ya oleh negara tersebut. Ternyata paling besar ekspor Indonesia untuk komoditas CPO adalah ke negara Tiongkok dengan nilai ekspornya mencapai 4,55 miliar US dollar. Berikutnya adalah India di urutan kedua dengan nominal atau dengan nilai ekspornya mencapai 3,11 miliar US dollar. Begitu juga dengan Pakistan, Amerika Serikat, Bangladesh, dan juga Malaysia dengan nominal-nominal masing-masing. Kita mungkin bisa full screen supaya bisa masyarakat, pemirsa juga bisa melihat nominal-nominal atau nilai ekspor sawit oleh Indonesia ke beberapa negara. Ini adalah 6 negara importir terbesar. Importir sawit dari Indonesia yang terbesar. Ini listnya, 6 negara ini. Ini adalah negara importir. Kemudian bagaimana kemudian volume ekspor sawit Indonesia di periode 2022. Data yang kami himpun menunjukkan ini periode bulan Januari dan juga bulan Februari 2022. Untuk volume ekspornya di bulan Januari sebanyak 2,17 juta ton. Kemudian turun di bulan Februari sebanyak
Ini menjadi 2,09 juta ton sawit yang diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara. Tentunya meskipun ada penurunan, namun ada pengamat ekonomi yang mengatakan meski ada penurunan volume, tetapi karena harga minyak ini lagi naik, harga minyak dunia lagi naik, maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap nilai ekspor itu sendiri. Kemudian bagaimana pemirsa kinerja industri sawit Indonesia? Kita akan menuju ke slide berikutnya. Ini kami ambil data dari tahun 2020 dan tahun 2021. Ada 3 kelompok di sini. Yang pertama adalah untuk hasil sawit itu sendiri, kemudian konsumsi dalam negeri dan yang diekspor. Untuk hasil CPO Indonesia di tahun 2020 dan di tahun 2021, kita lihat angkanya di layar kaca Anda saat ini pemirsa, ada penurunan dari 2020 ke 2021. Angkanya bisa Anda lihat untuk di tahun 2020 mencapai 47,034 juta ton produksinya. Kemudian turun di tahun 2021 menjadi 46,888 juta ton. Penurunan hasil CPO Indonesia di tahun 2021 ini ternyata diselarasi atau diimbangi dengan atau dibarengi maksud kami dengan peningkatan konsumsi dan juga peningkatan ekspor. Jadi hasilnya menurun, namun konsumsi dalam negeri dan ekspornya justru bertambah. Kita lihat angkanya. Untuk konsumsi di tahun 2020, ini memang kami maksudkan dengan konsumsi ini adalah konsumsi dalam negeri. Di tahun 2020 sebanyak 17,349 juta ton. Kemudian naik di tahun 2021 menjadi 18,422 juta ton. Konsumsi dalam negeri Indonesia terhadap komoditas minyak sawit pemirsa ternyata bukanlah yang paling besar, bukan untuk minyak goreng, melainkan untuk penggunaan biodiesel. Kemudian untuk ekspornya, ini juga ada peningkatan di tengah penurunan hasil CPO. Di tahun 2020 sebanyak 34 juta ton yang diekspor oleh Indonesia. Kemudian di tahun 2021 sebanyak 34,2 juta ton. Ketika ada problematika minyak goreng yang sampai dengan saat ini juga masih belum terselesaikan seutuhnya oleh pemerintah, baik itu masalah ketersediaan ataupun harga, dengan ada pemerintah terbaru, sekali lagi kami ulas, 22 April melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan melarang ekspor minyak goreng. Ada menurut beberapa pengamat ekonomi yang juga memberikan masukan, ada opsi lain sebetulnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah perketat pelaksanaan DMO CPO 20%. Jadi 20% dari volume yang akan diekspor itu sebaiknya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Lebih lanjut pemirsa, kalau memang masih ada perusahaan-perusahaan yang nakal, dalam tanda kutip tidak mau patuh terhadap ketentuan ini, maka bisa diambil dengan 2 cara. Yang pertama adalah pungutan untuk ekspor ini bisa dinaikkan oleh pemerintah, sehingga ketika pungutan ekspor itu dinaikkan, pengusaha akan berpikir ulang ketika ia akan memprioritaskan untuk mengekspor minyak gorengnya. Berikutnya, yang kedua adalah jika memang masih ada pengusaha yang nekat melakukan ekspor di luar batas yang sudah ditentukan, maka sebaiknya pemerintah melakukan peninjauan ulang perizinan terhadap penggunaan lahan sawit, karena menurut Bima Yudhistira mayoritas lahan sawit di Indonesia ini disewakan kepada para pengusaha. Ketika pengusaha ini masih nakal, tidak mau taat apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tinggal tinjau ulang saja izin penggunaan lahannya, sehingga hal ini pun juga bisa memberikan hal-hal tertentu untuk bisa menjadi pertimbangan bagi para pengusaha. Itulah pemirsa beberapa dampak yang berpotensi terjadi jika larangan ekspor CPO ini betul-betul diterapkan oleh pemerintah Indonesia mulai tanggal 28 April 2022. Tetapi sekali lagi yang kami garis bawahi di sini, kalau berdasarkan keterangan Presiden, yang dilarang ekspor adalah bahan baku minyak goreng atau RBD palm olein dan minyak goreng. Berarti larangan ekspor tidak berlaku untuk crude palm oil atau CPO secara keseluruhan. Ini berarti potensi kehilangan devisa ekspor secara besar-besaran ini berpotensi tidak akan terjadi. Kita tunggu saja bagaimana penerapan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng esok, termasuk dengan detail teknisnya.